Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Sampai Malam Sinuraya dari kelas Petrologi B dengan kelompok praktikum 5 dengan NPM 19063765565. Di sini akan mempresentasikan dari acara 11 kami, itu batuan metamorf non foliasi. Untuk batuan yang pertama, kami mendapati batu dengan warna hijau kemerahan dengan teksturnya itu non-violeted atau granules, yang di sini mineral-mineralnya dapat fragmen-fragmennya dapat dilihat dengan mata cukup besar. Kemudian ada komposisi mineralnya itu adalah garnet 25% di sini, yang berbutiran-butiran berwarna merah di sini adalah garnet. Dan juga ompasit 40% di sini yang berwarna hijau di sini yang tergolong dalam grup pyroxene. Kemudian white quartz 35% di sini yang berwarna putih di sini. Ini white quartz. Nama batunya itu kualifernya garnet quartz ompasit dengan root name-nya granovels. Kemudian dari specific name-nya, jika uh, dicocokkan dengan gambar idealnya, maka batuan termasuk dengan eklogite. Batuan eklogite memiliki genesa, yaitu terbentuk pada tekanan 1,2 GPa pada kedalaman mencapai 45 km di bawah permukaan dan suhu yang mencapai 400 hingga 500 derajat Celcius, yang umumnya terbentuk pada zona subduksi pada saat litosfer bertemu dengan batuan basalt yang pernah terendapkan di mantel bumi, dan juga dapat ditemukan pada facies blueskis dan juga amphibolite. Kegunaannya dapat digunakan sebagai penyusun dekorasi interior dan eksterior seperti pembuatan ubin dan beberapa hiasan taman, dan diketahui juga dapat digunakan sebagai bahan penyusun dari kosmetik dan perhiasan seperti gemstone. Kemudian untuk batu yang kedua, kami memiliki batu dengan warna coklat kekreman dengan tekstur itu non-violet atau kata plastik. Disebut kata plastik karena dia juga diperkirakan berrelasi dengan sesar yang juga mengalami uh, pengecilan dari ukuran-ukuran grainnya. Contohnya dari matriksnya jadi sangat fine grained. Dengan strukturnya di sini dapat ditemukan ada yang kekar-kekar di sini dengan quartz 15%. Di sini ada quartz chert 50%, diperkirakan ada chert di sini yang berwarna, ini juga seperti chert yang tepatnya rijang di sini berwarna merah juga di sekitar sini. Dan kemudian plagioclase ada 35% dengan nama batuannya itu Qualifer Quartz Plagioclase Chert dengan root name-nya kata plastik. Perlu diketahui bahwa pada sampel ini cukup sulit untuk dilihat mineral-mineralnya pada hand specimen. Kemudian untuk specific name-nya, dia adalah batu kata klasit yang mineralnya itu umumnya bermacam. Untuk ginseng sendiri dapat ditemukan pada zona deformasi brittle yang kemudian mengalami pensesaran, yang juga umumnya ditemukan pada pusat sesar dan juga dipengaruhi oleh sifat kohesi batuan saat proses deformasi berlangsung. Penggunanya dapat digunakan sebagai bahan pembentukan batuan bangunan, batuan ubin, pembentukan semen, agregat jalan, dan dapat digunakan untuk membuat artefak. Kemudian untuk nomor sampel yang ketiga, kami mendapati batu dengan warna putih gigi dengan teksturnya itu marble. Karena kita lihat di sini diperkirakan bahwa batuan memiliki mineral-mineral karbonatan, tepatnya klasit, yaitu 100% seperti ini. Jadi kualifernya itu kalsit dengan root name-nya marble. Kemudian dari specific name-nya kita temukan bahwa batuan tersebut adalah batuan marble yang genesannya sendiri. Batuan marble itu batuan sedimen yang terendapkan hingga ke lapisan yang tua di bawah permukaan bumi, yang dikenai oleh faktor suhu dan tekanan yang tinggi akibat terkubur oleh sedimen baru di atasnya, yang juga terbentuk akibat terkristalisasi mineral batu gamping yang berinteraksi dengan intrusi batuan beku di sekitarnya. Jadi perlu diketahui bahwa batuan marble umumnya itu memiliki varietal rocknya itu limestone. Dengan kegunaannya, marble dapat diketahui dapat digunakan sebagai pembentuk batu nisan, bahan penetralisasi asam, bahan pembersih persalahan, bahan pembentuk pahatan atau patung, dan sebagai bahan bangunan. Contohnya yang paling terkenal adalah Taj Mahal. Kemudian untuk batu keempat, kami memiliki batu dengan warna coklat kehitaman yang teksturnya itu non-flated atau ground oval. Di sini cukup besar di sini fragmen-fragmennya, dengan strukturnya tidak diketahui karena sepertinya tidak mengalami deformasi apa-apa pada batu di sini. Dengan komposisi mineralnya dapat diidentifikasi adalah kuarsa 25%, biotit 35% di sini seperti lembar-lembaran, plagioclase 30%, dan di sini kuarsanya di sini yang berwarna bening di sini. Dan kemudian amatis, saya perkirakan di sini ada amatis karena di sini terlihat adanya kuarsa yang memiliki warna ungu dengan piroksannya itu di sini ada kecil 55%, sebagian kecil. Dengan nama batuannya adalah Colefer Amethyst Pyroxene Quartz Plagioclase Biotit dengan root name-nya itu Granopel. Kemudian dari spesifik name-nya tidak dapat ditemukan di sini untuk metakonglomerat. Jadi ini adalah batu metakonglomerat yang diperkirakan terjadi akibat dari parental rocknya itu konglomerat yang mengalami metamorfisme. Kemudian dari nama batuannya metakonglomerat berarti dia itu parental rocknya itu konglomerat yang mengalami proses metamorfisme sehingga beberapa semen, matriks dan grainsnya diketahui mengalami rekristalisasi. Diketahui bahwa metakonglomerat terendapkan dikarenakan terkubur oleh lapisan batuan sedimen yang baru di atasnya. Dapat digunakan sebagai bahan pembuatan batu bangunan dan sebagai agregat pembentuk.
Kemudian untuk batuan yang nomor 5 kami memiliki batu dengan warna coklat kehitaman dengan teksturnya itu hornfelsic, dengan strukturnya itu dilipatan. Mungkin jika kita lihat secara vertikal dari arah ini, kita akan dapat, menurut saya kita akan dapat melihat di sini adanya antiklin dan siklin di sini. Ada antiklin, siklin, antiklin, siklin. Kemudian komposisi mineralnya cukup sulit untuk dilihat secara hand specimen, mungkin dibutuhkan untuk identifikasi mikroskopik, cuman dapat saya simpulkan di sini terdapat andalusit 45%, magnetit 35%, dan plagioclase 20%. Nama batuannya itu yaitu Colefer plagioclase magnetit andalusit dengan root name-nya itu hornfelsic. Hornfelsic. Kemudian dari specific name-nya itu dia ada hornfels. Pada mineraloginya sendiri di sini dia dapat diketahui dia cukup sulit untuk dilihat secara hand specimen. Kemudian genesanya itu terbentuk sebagai batu hasil metamorfisme parental rock yang berinteraksi dengan intrusi batuan beku pada suhu 1300 hingga 1450 derajat Celcius dan tekanan yang cukup tinggi. Batu hornfels cukup sulit untuk diidentifikasi mineral penyusunnya dikarenakan fragmen batuan yang tergolong very fine granite. Kemudian kegunaannya itu dapat digunakan sebagai dalam dunia arsitektur, dalam bahan pembentukan lantai, dekorasi interior dan eksterior, dan dapat digunakan sebagai agregat pembentuk jalan. Kemudian untuk batu yang terakhir kami mendapat batu dengan warna hijau kehitaman dengan tekstur itu granovel di sini. Kemudian strukturnya itu ada kekar di sini saya menemukan adanya kekar-kekar di sini. Komposisi mineralnya itu ada serpentin 50%, kromit 40%, dan magnetit 10%. Sini yang berwarna hitam di sini ada kromit dan magnetit. Mungkin cukup sulit untuk dibedakan pada hand specimennya. Nama batuannya itu adalah magnetit kromit serpentin untuk kulifernya dan dengan root name-nya itu granul. Kemudian dari nama spesifiknya itu ada serpentinit. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membantu acara ini. Terima kasih.